Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Wahab, NIM 037. Kami dari kelompok 3 Supervisi Pendidikan. Saya di sini sebagai moderator. Anggota kelompok kami yang pertama Jihan, yang kedua Naufal Faruk, yang ketiga Fareka. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri pertama Mbak Jihan, NIM 059. Pengertian supervisi akademik. Secara etimologis, kata supervisi berasal dari kata bahasa Inggris supervision yang berarti pengawasan. Kata ini berasal dari dua kata, yaitu super dan vision, yang berarti melihat dengan teliti pekerjaan secara keseluruhan. Awalnya istilah supervisi dimengerti secara tradisional, yaitu sebagai suatu pekerjaan mengontrol, memeriksa, dan mengawasi dengan mencari-cari kesalahan melalui tindakan memata-matai dalam rangka perbaikan pekerjaan yang telah diberikan. Ruang lingkup supervisi akademik. Yang pertama adalah pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku. 2. Persiapan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran oleh guru. 3. Pencapaian standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan peraturan pelaksanaannya. 4. Peningkatan mutu pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran yang mengacu pada standar proses. Yang kedua, peran peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik dapat membentuk karakter dan memiliki pola pikir serta kebebasan berpikir. Yang keempat, keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Yang kelima, bertanggung jawab terhadap mutu pencernaan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pembelajaran yang diampu, agar peserta didiknya memiliki sejumlah kemampuan. Fungsi dan tujuan supervisi akademik. Yang pertama adalah membantu guru dalam mengembangkan kompetensinya. Yang kedua, mengembangkan kurikulum. Yang ketiga, mengembangkan kelompok kerja guru. Yang keempat, membimbing penelitian tindakan kelas. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua Naufal Faruk, NIM 057. Baik, saya akan meneruskan dari pemateri 1. Pemateri 2, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip supervisi akademik. Supervisi akademik harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, bersifat terbuka, kesetia kawanan, dan informal. Dengan hubungan demikian ini bukan saja antara supervisor dengan guru, melainkan juga antara supervisor dengan pihak lain yang terkait dengan program supervisi akademik. 2. Supervisi akademik harus dilakukan secara kesinambungan. Supervisi akademik bukan tugas bersifat sembilan yang hanya dilakukan sewaktu-waktu. Jika ada kesempatan, apabila guru telah berhasil mengembangkan dirinya, tidaklah berarti selesailah tugas supervisor, melainkan harus tetap dibina secara kesinambungan. Hal ini logis mengingat problema proses pembelajaran selalu muncul dan berkembang. 3. Supervisi akademik harus demokratis. Supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademiknya. Titik tekan supervisi akademik yang demokratis adalah aktif dan kooperatif. Supervisor harus melibatkan secara aktif gurunya yang dibina. Tanggung jawab perbaikan program akademik bukan hanya pada supervisor, melainkan juga pada guru. Karena itu, program supervisi akademik sebaiknya direncanakan, dikembangkan, dan dilaksanakan secara bersama-sama. 4.
Program supervisi akademik harus integral dengan program pendidikan. Di dalam setiap organisasi pendidikan terdapat bermacam-macam sistem yang berperilaku dengan tujuan sama, yaitu tujuan pendidikan. Sistem perilaku tersebut antara lain berupa sistem perilaku administratif, sistem perilaku akademik, sistem perilaku kesiswaan, sistem perilaku pengembangan konseling. Setiap perilaku supervisi akademik antara satu sistem dengan sistem yang lain harus dilaksanakan secara integral. Dengan demikian maka program supervisi akademik integral dengan program pendidikan secara keseluruhan dalam upaya perwujudan prinsip ini diperlukan hubungan yang baik dan harmonis antara supervisor dengan semua pihak melaksanakan program pendidikan. 5. Supervisi akademik harus komprehensif. Program supervisi akademik harus mencakup keseluruhan aspek pengembangan akademik, walaupun mungkin saja ada penekanan pada aspek-aspek tertentu berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan akademik sebelumnya. 6. Supervisi akademik harus konstruktif. Supervisi akademik bukanlah sekali-sekali untuk mencari kesalahan guru. Memang dalam proses pelaksanaan supervisi supervisi akademik itu terdapat kegiatan penilaian untuk kerja guru, tetapi tujuannya bukan untuk mencari kesalahannya. Supervisi akademik akan mengembangkan pertumbuhan dan kreativitas guru dalam memahami dan memecahkan problem-problem akademik yang dihadapi. Sekian dari pemateri 2. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 3, Mbak Fareka, NIM 019. Baik, selanjutnya yaitu tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh supervisi akademik. Yang pertama yaitu supervisi akademik. Ini setidaknya ada 4 dokumen perencanaan yang harus disiapkan. Yang pertama yaitu tujuan supervisi akademik, yang kedua jadwal supervisi akademik, yang ketiga teknik supervisi akademik, dan yang keempat instrumen akademik. Kemudian di tahapan kedua, setelah dilakukan sosialisasi dan kesepakatan bersama guru yang akan disupervisi akademik, materi kesepakatan memuat waktu dan aspek-aspek dalam supervisi akademik. Kemudian tahap ketiga yaitu pelaksanaan supervisi akademik harus dianalisis. Hasil pelaksanaan supervisi akademik akan menjadi bahan kita selanjutnya untuk melakukan analisis. Kemudian tahapan yang keempat yaitu hasil analisis supervisi akademik harus diberikan umpan balik. Bagian ini dilakukan setelah analisis dan evaluasi supervisi akademik dilaksanakan. Kemudian tahap kelima yaitu menyusun laporan hasil supervisi akademik. Sedikitnya memuat 8 aspek yaitu identitas, pendahuluan, kerangka berpikir pemecahan masalah, pendekatan dan metode supervisi, hasil pelaksanaan program supervisi, penutup, lampiran, dan bahan pendukung lainnya. Kemudian selanjutnya ini jenis pendekatan supervisi akademik. Ada 3 pendekatan di sini, yaitu pendekatan langsung atau direktif, yaitu pendekatan yang dilakukan oleh supervisor dengan memberikan arahan secara langsung dalam merespon stimulus dari orang yang disupervisi. Yang kedua ada pendekatan tidak langsung atau non-direktif. Pendekatan tidak langsung ini dilakukan oleh supervisor dengan memberikan arahan secara tidak langsung dalam merespon stimulus dari orang yang disupervisi. Pendekatan ini memberi kesempatan yang leluasa kepada orang yang disupervisi untuk mengutarakan masalahnya. Yang ketiga yaitu pendekatan kolaboratif. Pendekatan ini merupakan gabungan antara pendekatan langsung dan tidak langsung.
Pendekatan ini merupakan pendekatan yang baru, yang mungkin supervisor dan yang disupervisi untuk bersama-sama sepakat dalam melaksanakan proses supervisi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh pemateri pertama, kedua, dan ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami jika ada kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.